kita sambut pembawa acara yang diantarkan oleh Ketua Dewan Etik Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, Ashari Rauf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan hadirin sekalian yang kami hormati. Hari ini kita bersyukur dapat berkumpul dalam acara Dialog Publik Istimewa dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang ke-38 tahun 2023. Dan tema dialog publik yang akan kita bincangkan hari ini yaitu pandemi pulih, pers bangkit dalam rangka mendukung Sulawesi Barat sebagai penyangga ibu kota negara. Dan subtemanya adalah keterbukaan informasi untuk mewujudkan pers berkualitas sebagai pendorong pembangunan di Sulawesi Barat. Saya sekali lagi meminta tepuk tangan yang meriah di hari yang sangat istimewa ini. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan hadirin sekalian, tentu Hari Pers Nasional ini diperingati oleh seluruh insan pers di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk yang hari ini juga dipusatkan di Medan, Sumatera. Dan tentunya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi kita di Provinsi Sulawesi Barat sebab Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat kembali hadir membuktikan eksistensinya menggelar dialog publik hari ini. Kita memberikan kesempatan pertama kepada Ketua IJS Sulawesi Barat, Bapak Irham Aziz SIP untuk menyampaikan arahan dan sambutannya. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kegiatan dialog publik hari ini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang ke-38 tahun bisa terlaksana dan insyaallah sebentar kita akan helat dengan dialog. Tentu saya ucapkan banyak terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya. Saya sampaikan bahwa kegiatan ini kami kemas sejak beberapa tahun yang lalu. Kami sudah sering melaksanakan kegiatan seperti ini, sudah 5 kalinya kami laksanakan dialog publik. Dan ini menjadi semangat bagi kami bahwa Hari Pers ini sangat sakral bagi kami seorang jurnalis, wajib kami laksanakan walaupun kami tidak harus ke Medan untuk melaksanakan di sana, memperingati di sana, tetapi kami wartawan lokal yang ada di Sulawesi Barat ini wajib untuk melaksanakan kegiatan seperti ini karena ini adalah bagian daripada kami tentunya. Dan saya ucapkan bagi teman-teman yang dari Kabupaten Pasangkayu, Mamasa, Mamuju Utara, Pasangkayu, Majene, Polewali, Mamuju Tengah, selamat bergabung teman-teman wartawan. Semoga hari ini kita bisa sama-sama memeriahkan dalam rangka dialog publik. Hari ini tentu membahas beberapa tema. Ada 2 tema, pandemi pulih pers bangkit dalam rangka mendukung Sulbar sebagai penyangga IKN, dan subtemanya keterbukaan informasi publik, pers berkualitas sebagai pendorong pembangunan di Sulawesi Barat. Kami mengambil tema ini tentu karena pertimbangan kami adalah Sulbar ini adalah sebagai penyangga ibu kota negara yang ada di Kalimantan tentunya ke depan, sehingga kami mengambil satu tema ini untuk bagaimana bisa Sulbar ini sebagai penyangga ibu kotanya nanti ke depan untuk mempersiapkan diri sebelum betul-betul ibu kota ini jadi. Saya kira hari ini apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada Ketua Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Ya, nampaknya hadir juga di tengah-tengah kita ada yang mewakili Bapak Kapolres
Kapolres Mamuju, kemudian ada tokoh pers yang baru saja tiba di tempat acara ini, ada Bapak Andi Mukmin, kemudian perwakilan dari Bank BPD Sulawesi Barat juga hadir, kemudian adik-adik mahasiswa dan juga pimpinan LSM yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Semuanya pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, kita akan berikan kesempatan nanti, tetapi waktunya akan kita batasi karena ini akan disiarkan sehingga ada waktu yang akan diberikan kepada masing-masing pembicara. Baik hadirin sekalian, kita akan memberikan kesempatan pertama kepada Bapak yang mewakili penjabat Gubernur Sulawesi Barat, kepada Bapak Muhammad Ali Chandra, dengan hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh yang hadir, minta maaf saya ucapkan tapi tidak panjang. Untuk kepada seluruh yang hadir di sini maupun yang langsung melihat live, langsung saja bahwa Hari Pers Nasional ini, pertama kami ucapkan dulu selamat Hari Pers Nasional. Saya tadi mengganti kostum karena logo tema Hari Pers itu Sumatera Utara, harimau Sumatera Utara. Saya pakai baju kebetulan logonya atau lambangnya lambang macan. Jadi baik, saya memberikan sedikit dalam dialog publik ini bahwa secara prinsip pemerintah provinsi pastilah mendukung keterbukaan informasi itu. Menjadi poin utama bahwa apapun yang menyangkut tentang keterbukaan informasi pasti pemerintah negara hadir di sana. Pers juga harus mampu memerankan fungsi-fungsinya secara maksimal. Di tengah dinamika masyarakat hari ini kita lihat bahwa yang terus perubahan yang begitu cepat terus, sehingga fungsi pers antara lain itu sebagai media informasi juga menjadi tolak ukur bahwa pers hari ini utamanya di Sulbar, bahwa media informasi dijadikanlah sebagai corong ataupun speaker sehingga media informasi itu betul-betul yang tersampaikan ke masyarakat itu tidak menimbulkan kerasa krusuk di tengah-tengah masyarakat. Yang kemudian yang kedua sebagai media pendidikan. Kami tahu hari ini pers bangun dong, ayo bangkit. Selain media informasi, ada wilayah pendidikan yang harus juga dimainkan peran fungsi itu terhadap pers ini di Sulawesi Barat utamanya. Begitu banyak berita, tetapi beritanya yang apalagi kalau yang menjelang politik itu, wah hangat banget. Berita tentang pendidikan ada, tetapi minimal sama dong proporsionalnya. Misalnya pernahkah terberitakan bahwa seorang guru misalnya yang berprestasi kelihatan di sana kemudian tersorot oleh teman-teman media dan bisa mendorong kebijakan Pak Gubernur lagi untuk meningkatkan kesejahteraan guru misalnya dan lain-lain sebagainya. Yang kedua tentu hiburan. Saya tidak bicara lebih jauh tentang hiburan, teman-teman pers jauh lebih banget, tetapi yang jelas hiburannya yang penuh etika dan lain-lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kontrol sosial. Ini yang barangkali sepakat tidak sepakat, pers itu menjadi kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat hari ini. Begitu cepat informasi, begitu cepat nilai value pendidikan misalnya yang harus diberikan informasi kepada masyarakat, sehingga kontrol sosial, peran kontrol sosial oleh pers harus betul-betul dimainkan atau diperankan untuk mewujudkan tadi itu. Kita mewujudkan misalnya pers yang berkualitas di Sulbar. Masih ada waktu? Masih ada, baik. Apalagi kita tahu di tengah perkembangan media sosial hari ini, media sosial bukan pers bos. Hati-hati dengan di tengah perkembangan media sosial, dunia pers harus mampu menunjukkan perannya. Begitu kekuatan media sosial begitu cepat, begitu orang pakai untuk menyebarkan informasi, tetapi hati-hati, dia barangkali tidak masuk di dalam ranah-ranah ada etika jurnalis, sehingga tidak jarang harus berurusan dengan hukum ketika misalnya media sosial yang dijadikan seperti penyiaran media informasi, sehingga ini berbeda jurnalis dan pers yang maksud dengan media sosial. Di dunia pers ada kaidah, ada etika yang harus dilaksanakan sebagai kode etik jurnalis, sehingga hal ini berbeda dengan media sosial. Mudah-mudahan ini barangkali yang bisa di dalam dialog publik ini, jika pers itu secara tegas mampu mewujudkan perannya, saya yakin deh bahwa dengan berpedoman pada kaidah jurnalistik, maka dunia pers tetap menjadi rujukan dan dibutuhkan oleh publik.
Saya kira itu. Baik, Terima kasih. Pak Ali Chandra, masih ada waktu, Kita masih ada 2 menit kira-kira. Pak Ali Chandra, tadi kan sudah membahas panjang soal pers. Nah, justru pandemi kemarin memang menjadi tantangan terbesar bagi kita, sehingga 2 tahun terakhir kira-kira ada kendala yang dihadapi. Nah, justru tema yang diangkat hari ini dalam rangka Hari Pers, justru pandemi pulih, pers bangkit. Jadi pers ini mendorong pemerintah untuk menjadikan atau menyiapkan Sulawesi Barat sebagai penyangga ibu kota negara. Ada tidak gambaran sedikit bagaimana kesiapan pemerintah provinsi untuk apakah membuat peta jalan, roadmap dan lain sebagainya untuk menyongsong IKN ini? Kesiapan pemerintah provinsi singkat saja, Oke, Pak jadi Ali. kalau bicara penyangga IKN kan tentu menjadi kajian besar karena yang terdekat kita Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah sepakat dari secara geografis kita lah pasti yang ikut menyangga, tetapi hari ini peran fungsi penyangga yang mana mestinya. Nah, ini sebuah konteks bahwa tidak semua pemerintahan ini semua menyangga ke sana. Ada sektor-sektor aja yang harus kita nyokong atau sangga ke sana. Jadi perlu perjelas penyangga IKN-nya. Di dalam melakukan, kalau kita bicara ibu kota negara pindah, ada beberapa fungsi dari ibu kota negara: pusat pendidikan, pusat rekreasi, pusat informasi, pusat keamanan dan lain sebagainya. Peran-peran yang mana yang harus dimainkan oleh Sulbar di dalam menyokong penyanggahan IKN ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur? Karena kalau kita ambil semua ya tidak masuk akal lah. Tapi paling tidak ada poin. Apa kira-kira yang disiapkan untuk saat ini? Apakah sektor perkebunan? Apakah sektor? Kalau lihat geografis kita ada di sektor perkebunan. Tentu sektor ekonomi kita menjadi penyangga dari segi perkebunan, usaha-usaha kreativitas yang ada ke sana. Oke, ada tambang di sini mungkin ada apa, tetapi itu masih dalam konsep. Tetapi menyangga secepat ini hanya persoalan ketersediaan stok untuk yang terbatas kepada di persoalan belum terlalu besar, tetapi dia harus menjadi penyokong. Kita menyediakan misalnya IKN di sana sebagai pusat-pusat negara bidang ekonomi. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus kepada Pak Ali Chandra. Jawaban singkat. Nanti akan diberikan lagi kesempatan Pak Ali. Baik, selanjutnya saya akan ke Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini posisi DPR sebagai yang memiliki 3 fungsi. Kira-kira sejauh ini intervensi anggaran dan lain sebagainya, seperti apa sebetulnya kiat-kiat yang juga sedang dibangun dari DPRD Sulawesi Barat dalam mendorong pemerintah untuk benar-benar serius menatap IKN ini, Pak Wakil Ketua? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pertama kali menyampaikan selamat Hari Pers Nasional yang ke-38 di tahun 2023. Tentu secara institusional DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan memberikan dukungan atas seluruh kebijakan yang sementara dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mempersiapkan betul bagaimana agar positioning Sulawesi Barat ini bisa menjadi penyangga yang strategis, yang utama bagi eksistensi ibu kota negara. Dan saya pikir Bapak Gubernur, pejabat gubernur bersama seluruh jajarannya telah melakukan kajian, melakukan diskusi secara internal dan terus melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat, termasuk saya kira posisi pemerintah Kalimantan Timur sejak PJ berada di Sulbar ini, saya kira proporsi waktunya lebih hampir separuhnya itu dia luangkan untuk melihat peluang itu, ya. Dan karena itu ini opportunity yang harus disambut betul dan kita harus berikan dukungan. Ya, kebijakan apa yang diperlukan agar Sulbar mendapat benefit dari batas strategis kita, batas wilayah yang langsung berhadapan dengan ibu kota negara. Tentu teman-teman OPD, ya kita harapkan bisa lebih cermat, bisa lebih lihai untuk melihat apa kekuatan, apa potensi yang kita miliki. Karena kalau potensi juga tidak bisa di upgrade, tidak bisa dimaksimalkan, dieksplor, saya kira kita hanya akan bernostalgia. Dan saya pikir gubernur punya visi besar ya untuk itu. Karena itu saya mengajak dari DPR, tentu mengajak kita semua
agar tidak meragukan komitmen moral dan politik kami dari DPR untuk memberikan dukungan, sokongan penuh agar apa yang kita harapkan di balik keberadaan ibu kota negara yang berbatasan langsung dengan Sulbar, ya tentu saya kira DPR akan berikhtiar sepenuhnya agar Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan provinsi terdekat lainnya, katakanlah kita punya potensi perkebunan dan pertanian yang tentu menjadi basic need dari ibu kota negara. Tentu ini yang harus dieksplor baik-baik ya oleh teman-teman di pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten, karena sinergitas juga ini menjadi kata kunci ya. Walaupun harus jujur, saya harus katakan bahwa sejauh yang kita amati dari DPR, ini baru sifat yang baru kita lihat, ya baru sifatnya konsep. Belum ada action yang bisa diukur sebagai kesungguhan kita bahwa kita benar-benar sedang berjalan menuju ke sana. Itu kira-kira. Ya, baik Pak Rahim. Nanti ditambah nanti sama Pak Muhammad Jayadi. Perspektifnya Pak Muhammad Jayadi kita juga ingin mendengarkan. Menyambung tadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Wakil. Silakan Pak Jayadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Salam, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Menyikapi tema di Hari Pers Nasional yang digagas oleh teman-teman Ikatan Jurnalistik Sulawesi Barat atau IJS, saya melihat bahwa di era digitalisasi hari ini di mana kita tengah diperhadapkan pada kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik, tentu tuntutan kualitas dan kapasitas sesuai dengan subtema yang diusung teman-teman hari ini, ya kita perlu mendorong untuk ada kualitas yang dimiliki oleh teman-teman jurnalistik, sehingga dengan kebebasan yang ada, kita lihat dan kita saksikan di media sosial banyak berita informasi tentang berita hoax. Teman-teman pers, ya kita berharap secara profesional ya jangan ikut andil dalam penyebaran berita hoax itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman IJS hari ini dengan peringatan Hari Pers Nasional dirangkaikan dengan pelatihan jurnalistik, saya memberikan apresiasi ya terutama kepada Ketua IJS bersama kawan-kawan yang ada hari ini. Ya, ini adalah satu peran andil untuk melakukan kualitas jurnalistik kita untuk tetap konsisten, untuk tetap komitmen. Ya, tentu dalam mengawal kompetensi jurnalistik, mengawal IKN, ya, di mana Sulbar sebagai penyangga ibu kota, karena memang teman-teman pers ikut andil dalam proses pembangunan itu, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman ini membangun generasi jurnalistik itu adalah hal yang sangat baik dan langkah maju yang dilakukan kita saksikan hari ini. Saya pun Pak Wakil, Pak Gubernur ya yang mewakili Pak Gubernur sama Pak Kapolda, Pak Kajari, Pak Ketua DPR. Ya, saya tentu sebagai anggota DPR Muhammad Jayadi di momentum Hari Pers Nasional yang ke-38 menyampaikan selamat dan sukses, dan saya berharap bersama kita mengawal dan tetap konsisten ya dalam proses pembangunan, tetap konsisten di dalam mengawal Sulbar sebagai ibu kota provinsi, dan menambahkan Pak Wakil bahwa teman-teman memiliki
wawasan yang luas dalam menjemput ya Sulbar ini sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, karena kita di Sulbar ini sebagai punya potensi sebagai penyangga ketahanan pangan kita. Para nelayan kita punya hasil komoditi di bidang pertanian, di bidang perkebunan. Tetapi kita berharap teman-teman pers ini termasuk di bidang pertambangan. Iya. Kalau teman-teman tetangga kita, Sulawesi Tengah sudah mengirimkan tambang batu, Ya, material ya. untuk pembangunan IKN, kita harus bergerak cepat juga. Teman-teman pers diminta untuk melakukan pemberitaan yang bisa memudahkan perizinan bagi pengusaha kita yang ingin berinvestasi di sini. Jangan dipersulit itu. Sehingga dengan itu komitmen media menjadi arus utama memberikan informasi dan berita-berita ya, karena saya yakin ketika pers ini berkualitas, Ya. saya kira masyarakat akan ikut cerdas. Sehingga dengan demikian tentu ada harapan-harapan saya di peringatan momentum Hari Pers ini. Yang pertama, junjung tinggi nilai etika profesi para jurnalistik. Iya. Ya, karena itu akan membangun satu integritas dan membangun kepercayaan publik kepada teman-teman pers. Yang kedua, saya berharap juga teman-teman, karena saya melihat ya, apalagi sekali ini saya sebagai ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini saya banyak melihat berita-berita yang tidak berperspektif gender ya. Oh ya. Sehingga harapan saya tentu teman-teman jurnalistik ini diberikan pemahaman ya untuk membangun proses pembangunan keadilan dan kesetaraan gender. Ya. Karena kadang-kadang perempuan menjadi satu objek dalam satu pemberitaan, bahkan dieksploitasi dalam media-media itu. Sehingga harapan saya pernah mengajak teman-teman media untuk melakukan pelatihan jurnalistik berperspektif gender untuk memberikan pemahaman bahwa banyak orang-orang rentan korban kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak yang tidak berpihak dalam sebuah pemberitaan. Saya kira itu harapan-harapan yang. Ya, baik, terima kasih Pak Jayadi. Kita berikan aplaus kepada 3 orang yang sudah memberikan gambaran perspektifnya. Kalau Pak Jayadi tadi lebih banyak berharap kepada teman-teman wartawan. Kita akan rehat sejenak, sebentar kita akan berikan kesempatan juga kepada yang lain untuk menyampaikan gagasan, ide-ide konstruktifnya dalam rangka Hari Pers Nasional yang kita peringati hari ini. Baik, kita akan rehat dan akan mendengarkan lagu yang akan dipersembahkan oleh Kiai Syafruddin di bawah tiang bendera. Dan saya sebelum memberikan kesempatan untuk hiburan kepada kita semua, salah satu pahlawan nasional, pemimpin syarikat Islam Haji Umar Said Cokroaminoto pernah bilang, jika Anda ingin menjadi pemimpin besar, maka menulislah seperti wartawan dan berbicaralah seperti orator. Tetap di TVRI Sulawesi Barat dan Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di acara Dialog Publik Hari Pers Nasional ke-38 tahun 2023 hari ini, dan baik pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia, tadi kita sudah berikan kesempatan kepada 3 orang, dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak yang mewakili Bapak Kapolda Sulawesi Barat, Bapak Kombes Pol Andi Syamsuh, dengan hormat disilahkan. Kira-kira akan lebih kepada aspek keamanan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh hadirin yang hadir pada acara Dialog Publik meringati Hari Pers. Saya selaku mewakili Bapak Kapolda tentunya mewakili seluruh kepolisian di wilayah daerah Sulawesi Barat ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Pers Nasional yang ke-38.
sesuai dengan dugaan saya tadi memang MC menyampaikan bahwa pasti kaitan dengan penegakan hukum. Tapi saya akan memulai dengan ide-ide yang saya sampaikan melihat dari tema dan subtema yang disampaikan. Ada 3 kata yang mungkin menjadi perhatian saya tadi saya membaca. Yang pertama adalah terkait dengan pandemi pulih tentunya. Yang kedua di situ ada pembangunan. Dan yang ketiga tentunya peranan pers yang berkualitas. Dari 3 kata ini mungkin kita kulik satu persatu ya. Kok nggak ada Pak terkait dengan penegakan hukum dan sebagainya? Ini nanti kita kesampingkan dulu. Betul. Yang pertama terkait dengan pandemi tentunya kita ketahui bersama bahwa pandemi kemarin telah menghancurkan ya sendi-sendi perekonomian kita, dan alhamdulillah saat ini sejak beberapa bulan ini perekonomian kita sudah agak mulai pulih ya, dengan dibukanya sentra-sentra perekonomian, dibukanya tempat-tempat perbelanjaan, dan ya kita beranjak pulih. Tentunya kenapa kami mengulik tentang perekonomian itu tidak berkaitan erat tentunya dengan aspek keamanan, karena keamanan bisa kita dapati kalau ekonomi kita stabil. Dibalik juga tidak akan mungkin stabilitas ekonomi tercapai kalau tidak ada keamanan. Tentunya ada dua hal ini yang tentunya saling berkaitan, yang tidak bisa kita pisahkan satu persatu. Terkait dengan apa hubungannya dengan pembangunan? Ya pastilah keamanan yang bagus, terjadi ekonomi yang pulih, dan pembangunan pasti terwujud. Ya, investor juga berani masuk ke Sulbar kalau aman. Pasti berani masuk ke tempat yang tentunya 2 ini terjadi adanya keamanan dan sebagainya. Betul. Jadi 2 hal itu juga penting sekali terkait dengan aspek-aspek. Yang kedua, bahwa kami sebagai kepolisian, tentunya apa yang disampaikan oleh Mas Ashari tadi betul sekali, bahwa tugas kami sebagai penegakan hukum. Namun kalau kita melihat mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, bahwa sebenarnya tugas pokok yang pertama kami adalah Harkamtipmas, dan kedua adalah melindungi masyarakat. Baru yang terakhir adalah penegakan hukum. Kaitan dengan melindungi masyarakat tentunya juga melindungi hak-hak kebebasan pers, kebebasan masyarakat untuk mengungkapkan suatu unek-unek atau suatu ide-ide, termasuk ide-ide teman-teman media tentunya. Harus kita lindungi kebebasannya, tentunya dengan kebebasan secara terbatas. Artinya bahwa ada batas-batasan yang harus kita lihat. Ya kalau misalnya di dunia media ada namanya kode etik ya. Ya, kode etik jurnalis. Kode etik jurnalis ya. Nah itu juga yang membatasi bahwa kebebasan pers itu juga dibatasi dengan kode etik jurnalis. Nah itu juga yang ingin sampaikan kalau kami melihat dari tema dan subtema ini. Yang kedua, selanjutnya bagaimana kegiatan ekonomi pulih, keamanan terwujud, peranan pers juga harus berkualitas terhadap pembangunan. Ini sangat erat sekali. Kami juga terima kasih kepada teman-teman media bahwa semenjak beberapa setelah pulihnya keadaan ini, memang banyak masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan. Ada beberapa masyarakat yang sangat membutuhkan. Kami juga beberapa kali diinformasikan oleh teman-teman media, ada masyarakat yang tidak punya rumah, ada yang tidur di kandang kandang sapi ya kemarin ya. Iya. Ya kalau saya lihat ada tidur di kandang sapi di Polman kalau salah itu. Ada yang bekas kandang dipakai untuk rumah dan sebagainya. Nah ini juga harus menjadi perhatian dari kita semuanya, baik dari pemerintah, mungkin dari perwakilan DPR, dari juga teman-teman TNI juga, kami juga terima kasih. Terkait dengan itu juga Bapak Kapolda saat ini sudah membuat program, yaitu Polisi Peduli. Polisi Peduli, jadi kalau ada teman media yang bisanya menginformasikan ada seperti kemarin ada masyarakat yang sakit di daerah Boteng misalnya, kita juga langsung turun. Ada masyarakat yang tidak memiliki rumah atau mungkin
rumahnya reot juga kami turun, dan pekerjaan kami di kepolisian tidak hanya sekedar menangkap maling saja saat ini. Iya. Juga kita juga harus melek terhadap keterpanggilan jiwa-jiwa sosial kami, karena juga itu juga yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, tentunya terkait dengan bagaimana kita bisa membangun masyarakat terutama di Sulawesi Barat ini supaya lebih baik lagi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas Polda Sulawesi Barat. Kita berikan aplaus kepada beliau. Ya, posisi kepolisian tentunya dalam hal ini, dan selama ini memang terbangun mitra yang baik juga dengan teman-teman wartawan. Sekedar informasi pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, di tengah-tengah kita juga hadir ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Bapak Abdul Halim, ada Bapak Dandim 1418 Mamuju, kemudian ada juga anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang hadir Bapak Adi Arwan Alimin. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, kesempatan berikutnya kita berikan kepada KPID Provinsi Sulawesi Barat, kepada Bapak Firman Getaran, dengan hormat disilahkan. Waktunya kira-kira 3 menit, Pak Komisioner. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Karena saya merasa bangga berada di ruangan ini berkumpul bersama orang-orang hebat, maka izinkan saya Firman Getaran memantaskan diri berbicara di forum yang luar biasa hari ini. Pertama-tama kami dari KPID Sulawesi Barat mewakili teman-teman komisioner yang lain mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke-38 tahun dengan tema pandemi pulih, pers bangkit dalam rangka mendukung Sulbar sebagai penyangga IKN. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan kepada di forum yang terhormat hari ini adalah kata penyangga. Sebagai penyangga IKN ini harus kita pahami harus memiliki pondasi yang kuat. Kita Sulawesi Barat sebagai penyangga berarti kita harus memiliki pondasi yang kuat. Dan teman-teman media dan teman-teman pers ini memiliki peran yang sangat penting menyampaikan informasi keluar bahwa kesiapan Sulawesi Barat sebagai penopang IKN. Itu. Kemudian di tantangan hari ini yang kita alami bahwa seperti yang kita ketahui tantangan media sosial yang dimana masyarakat kita hari ini lebih gampang mendapatkan informasi melalui media-media sosial, saking gampangnya gadget sebagai informasi yang sangat mudah untuk dilihat, tapi lagi-lagi masyarakat akan tetap membandingkan dan untuk membenarkan berita itu tetap akan kembali ke melihat berita-berita yang dihasilkan diciptakan oleh teman-teman jurnalis. Ini bahwa karena yang dipahami masyarakat kita adalah berita-berita yang keluar dari teman-teman jurnalis ini sudah melakukan penyaringan, sharing di ruang redaksi, pasti begitu teman-teman media untuk ketika mengeluarkan berita. Jadi tidak ada keraguan ketika teman-teman media mengeluarkan berita, tidak ada berita hoax lagi seharusnya. Kemudian ini tadi sebagai penopang IKN, teman-teman media, harapan kami KPID Sulawesi Barat, karena tidak menutup kemungkinan karya tulis teman-teman jurnalistik, teman-teman media itu akan diberitakan atau diberitakan oleh teman-teman lembaga-lembaga penyiaran yang ada. Karena kalau berbicara tentang tugasnya kami hanya akan mengawasi lembaga-lembaga penyiaran, TV dan radio saja, berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2002. Jadi di sini kami berharap bahwa ketika membuat berita, semoga kita memberikan daya tarik kepada investor-investor itu yang tadi sebelum pembicara saya menyampaikan bahwa mudah-mudahan ini menjadi daya tarik untuk lagi-lagi mengatakan sebagai kesiapannya kita sebagai penyangga IKN, berarti harus memiliki pondasi yang kuat dulu sebagai penyangga. Jadi kira-kira seperti itu, Pak. Baik, kita berikan aplaus Firman Getaran dari KPID Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya kita mengarah ke sayap kanan kepada Bapak Insinyur Fuad MM, Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Barat. Dengan hormat disilahkan. Ini yang paling berbahagia juga ini, Pak. Siap. Pasti berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih undangannya dari Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Kami dari TVRI Sulawesi Barat mengucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke-38. Terkait dengan dialog hari ini cukup menarik. Kami diberikan kehormatan untuk hadir di tengah bapak-bapak yang hebat-hebat di Sulawesi Barat. Satu terkait dengan tema yang diberikan ini, kalau kami bisa mengerucutkan, kalau kami dari pers itu peran dan fungsi pers,
terkait dengan bagaimana untuk menginformasikan kepada masyarakat penyangga Sulbar ini untuk menyangga IKN, kemudian juga untuk menginformasikan pembangunan di Sulawesi Barat. TVRI Sulawesi Barat, kami setiap hari ada berita yang diinfokan dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat ini setiap jam 5 sampai jam 6. Memang tugas dan fungsi dari pers itu satu adalah menyampaikan informasi, kemudian pendidikan, yang ketiga adalah hiburan, kontrol sosial, dan yang terakhir adalah bridging. Bridging itu menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat, kemudian aspirasi dari masyarakat ke pemerintah, itu peran dari pers untuk menyampaikan informasi. Terkait dengan itu juga terus terang saja kami sebagai insan pers sudah melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Terus terang TVRI Sulawesi Barat memiliki 4 transmisi. Memiliki 4 transmisi, 2 sudah digital, 2 dari digital, dan satu lagi kami tanggal 31 Desember 2022 lalu kami naik di satelit. Artinya tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi hambatan informasi yang diberikan oleh pemerintah dan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Barat untuk disebarluaskan kepada masyarakat yang ada di Mamuju dan di 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Saya pikir dari TVRI sudah tidak ada masalah, itu satu. Terus yang kedua, setiap hari Jumat jam 10 mohon izin kami juga memberikan ruang kepada provinsi dan kabupaten kota untuk menyampaikan apa yang telah diperbuat oleh provinsi untuk menyanggah IKN dan apa yang telah diperbuat oleh kabupaten kota, kemudian DPR di legislatifnya untuk memberikan pembangunan kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Itu peran dan fungsi dari pers itu sendiri, itu satu. Terus yang kedua, kami juga pers ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Satu, dengan digitalisasi. Terus terang kami sudah merubah dari analog ke digital. Itu satu. Terus yang kedua, yang jadi permasalahan apakah masyarakat di Sulawesi Barat ini mempunyai STB untuk menerima siaran digital. Itu jadi tidak bisa menerima siaran digitalisasi itu. Nah, ini yang perlu kami upayakan. Nah, kami di TVRI Sulawesi Barat itu berupaya ketika itu naik di satelit, kami melakukan penetrasi di TV-TV kabel. Alhamdulillah TVRI Sulawesi Barat sudah masuk di TV kabel yang ada di Pasangkayu, sudah masuk di TV kabel di Polman, di Majene, kemudian di Mamasa. Artinya informasi yang dari Pemda dan kabupaten kota yang ada di Sulawesi Barat sudah terinformasikan kepada masyarakat. Terus terkait dengan disruption, ini yang kita perlu kita sikapi secara bersama. Karena apa? Pers ini sudah terjadi perubahan yang cukup besar. Dulu orang membaca koran, orang begitu banyak halamannya Pak. Sekarang halaman di koran itu cuma tinggal 8, menyusut. Artinya dengan ada digitalisasi ini terjadi perubahan yang begitu besar terhadap pers. Nah, sekarang bagaimana pers mengantisipasi untuk itu? Mohon izin di TVRI juga di televisi Pak, mohon izin terjadi pengurangan penonton 8% per tahun Pak. Terjadi 8%, penurunan 8% penonton per tahun. Jadi apa yang dilakukan oleh Direktur Utama TVRI yaitu sekarang bermain di gadget. Jadi kami siaran melalui YouTube, kami bersiaran melalui media sosial. Itu yang sekarang lagi diupayakan oleh TVRI nasional dan TVRI di seluruh Indonesia. Jadi mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi agar kami dari pers itu juga tidak tertinggal. Begitu juga dengan media cetak lainnya. Saya pikir media cetak sudah beralih kepada media sosial. Jadi tidak lagi bermain bagaimana koran itu dicetak dengan jumlah yang banyak, larinya ke digitalisasi Pak. Jadi masuk ke dalam aplikasi, berita-berita itu masuk di dalam aplikasi. Terakhir dari kami terkait dengan penyangga IKM, kami berharap dari pers Pak, Gubernur Sulawesi Barat terus terang saya sepakat Pak,
beliau sangat cerdas Pak. Beliau patut kita dukung. Ide-ide beliau begitu banyak. Beliau akan membuat bagaimana pelabuhan-pelabuhan yang ada di kabupaten di tepi pantai Sulawesi Barat itu dihidupkan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana bandara perintis itu di Polman akan dibuat, kemudian di Pasangkayu juga akan dibuat. Cuman usul dari kami Pak, bagaimana pariwisata itu juga harus dihidupkan. Pariwisata. Nah, di Mamasa kami berharap kalau bisa nanti ada bandara perintis yang bisa didarati oleh pesawat-pesawat yang dari Balikpapan bisa langsung ke Mamasa. Artinya Bapak dan Ibu, kita berharap ketika nanti IKN itu sudah menjadi rame, orang akan liburnya itu ke Mamasa Pak. Orang akan liburnya ke Sulawesi Barat. Ya. Mungkin itu Baik. dari Baik, kami, Pak. terima kasih Pak Assalamualaikum Kepsta, warahmatullahi Pak Fuad. wabarakatuh. Dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berikan juga kesempatan kepada Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia, Bapak Malikam Sangaji SPT. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, berbicara tentang Hari Pers, ini adalah satu momen yang sangat luar biasa dan tentu kami dari RRI juga bagian dari pers mengucapkan selamat Hari Pers Nasional hari ini. Untuk pers tidak hanya media cetak, kalau kita melihat dari undang-undang, pers di sini juga ada media elektronik. Salah satunya adalah RRI. RRI di Mamuju, Sulawesi Barat, memang mungkin hadirin atau forum belum terlalu mengenal, karena memang RRI di Mamuju baru saja diresmikan sebagai Satker Mandiri pada tahun 2022 akhir, yang sebelumnya adalah berada di bawah RRI Makassar. Tapi kita bersyukur bahwa di tahun 2023 RRI Mamuju sudah ada, Bapak-bapak, sehingga pers, media cetak, media elektronik, saya pikir di Sulbar ini sangat lengkap, di mana ada TVRI, ada RRI, ada media cetak lainnya. Sehingga tinggal sekarang bagaimana stakeholder, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, memanfaatkan media-media ini untuk mempublish dan menyebarluaskan informasi-informasi kebijakan oleh pemerintah terkait dengan kemaslahatan masyarakat. Karena terus terang Bapak Ibu, bahwa RRI saat ini tidak lagi bermain di serial, tapi sudah bermain di teknologi platform media. Jadi di sana juga ada Facebooknya, ada RRI Play Go yang di sana ada media cetaknya juga. Jadi silakan Bapak Ibu, stakeholder bisa memanfaatkan media RRI ini untuk mempublish kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini untuk kepentingan umum tentunya, dan bisa dikenal oleh pihak luar atau masyarakat luas. Karena yang saya berharap bahwa pemerintah maupun stakeholder tidak alergi dengan pers untuk memberikan kontribusi atau memberikan informasi-informasi sehingga bisa dapat disebarluaskan. RRI punya beberapa program yang tentunya memberikan ruang kepada pemerintah, kepada stakeholder untuk memanfaatkan ruang ini untuk berdiskusi, untuk berdialog, menyampaikan program-program atau kebijakan-kebijakan yang sudah dilaksanakan. Kadang kita ketahui bahwa pemerintah sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu atau kebijakan itu sudah dilaksanakan. Namun karena tidak terekspos, tidak terpublish, sehingga masyarakat itu tidak mengetahui bahwa pemerintah sebenarnya sudah melakukan. Sehingga kesannya bahwa pemerintah tidak pernah melaksanakan sesuatu. Padahal sebenarnya selama ini pemerintah sudah melaksanakan sebenarnya. Ya, dan mungkin hasilnya juga sebenarnya masyarakat itu sudah menikmati. Tapi karena apa? Tidak pernah disebarluaskan atau tidak terkonfirmasi dengan media sehingga informasi atau kebijakan itu tidak diketahui oleh masyarakat. Sehingga kami berharap dari RRI silakan pemerintah daerah terutama baik kota, provinsi maupun juga stakeholder lainnya yang berkepentingan ya bersentuhan dengan kebijakan masyarakat, silakan bisa memanfaatkan media RRI karena media RRI tidak lagi bermain di stereo atau pemancar FM, SW dan sebagainya, tapi sekarang juga sudah bermain di multiplatform. Di sana ada RRI Play Go, semuanya ada di dalam, baik musiknya, baik media cetaknya, baik YouTube-nya, Facebook-nya, semuanya ada di sana. Jadi tinggal bagaimana pemerintah daerah maupun stakeholder yang ada di sini bisa memanfaatkan ruang yang ada ini untuk seluas-luasnya mempublish
kebijakan-kebijakan dan keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Sulbar ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepsta. Kalau sudah dua-duanya Pak Kepsta, TVRI dan RRI ini sudah siap memberikan peluang yang besar bagi pemerintah untuk terus mendorong percepatan pembangunan, apalagi kesiapan untuk menyangga IKN, saya kira ini tidak atau no problem lah kira-kira. Baik, kita akan rehat sejenak pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia. Pers adalah instrumen yang paling baik dalam melakukan pencerahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai makhluk sosial, moral, dan rasional. Thomas Jefferson, filsuf dan Presiden Amerika Serikat yang ketiga. Tetap di TVRI dan Radio Republik Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan Radio Republik Indonesia. Kita kembali lagi dalam acara Dialog Publik Peduli Pandemi Pulih Pers Bangkit dalam rangka mendukung Sulbar sebagai penyangga Ibu Kota Negara. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Dan sekedar informasi, selain acara yang dilakukan hari ini oleh Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat, besok juga akan dilaksanakan pelatihan jurnalis di salah satu tempat wisata di Kabupaten Mamuju ini sebagai upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang disiapkan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Baik, selanjutnya kita persilahkan dan memberikan kesempatan kepada ada Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat Bapak Abdul Halim yang juga hadir di tengah-tengah kita. Kira-kira Pak Halim mungkin akan lebih banyak menyampaikan juga bagaimana kesiapan dari DPR sendiri dalam rangka menyiapkan Sulbar ini, memberikan supporting penuh kepada eksekutif agar kesiapan pemerintah dalam menatap IKN ini, Ibu Kota Negara di Kalimantan. Kami persilahkan dengan hormat kepada Pak Halim. Ya, izin Pak Wakil, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Tentunya yang pertama kami ucapkan selamat Hari Pers Nasional yang ke-38. Tentunya ini usia yang cukup dewasa. Terkait diskusi pada hari ini, tentunya kami sebagai pihak legislatif pertama-tama mengucapkan dulu terima kasih kepada seluruh insan pers yang tentunya selama ini punya kontribusi besar terhadap pembangunan di Sulbar. Karena kenapa? Ya, banyak persoalan-persoalan yang ada di masyarakat tentunya kita ketahui melalui pemberitaan-pemberitaan teman-teman di pers, sehingga kita sebagai pengambil kebijakan di DPRD, ada Pak Wakil Ketua, ada Pak Jayadi yang hadir pada hari ini, dan tentunya teman-teman DPRD ya merespon dari pemberitaan persoalan yang ada di masyarakat itu ya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pastinya insan pers terlibat langsung sebagai corong informasi pemerintah. Nah, tentunya ini Pak Wakil, Pak Jayadi, ini perlu kita lakukan penguatan untuk teman-teman di pers. Karena kenapa? Banyak program-program yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin juga kalau perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat hadir pada hari ini, ya perlu kita lebih memberi ruang kepada teman-teman pers bagaimana mereka ini ya turut dilibatkan, karena mau tidak mau ya tanpa kita sadari ini teman-teman pers ini rupanya sangat besar kontribusinya. Utamanya ini yang memberikan kita informasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Begitu juga nantinya program-program yang ada di pemerintah ini kita butuhkan kehadiran teman-teman pers ini. Perlu Pak Wakil, Pak Jayadi dan teman-teman yang lainnya kita memberi ruang kepada teman-teman pers bagaimana kehadiran mereka, bahwa program-program yang ada di pemerintah ini bisa tersampaikan di masyarakat lewat teman-teman pers. Ini perlu kita carikan formulasi bagaimana caranya kita melalui kebijakan kita ya. Mudah-mudahan, karena banyak program rupanya ini tidak tersampaikan di masyarakat. Masyarakat juga perlu tahu seperti apa kerja pemerintah provinsi seumpamanya, pemerintah kabupaten seumpamanya.
Nah ini kita berharap melalui kehadiran teman-teman pers ini ya bisa tersampaikan. Terus mungkin yang terakhir dari saya karena mungkin akan ditambahkan oleh Pak Wakil Ketua dan Pak Jayadi yang hadir juga pada saat ini ya. Ini saya ada tema yang menarik bagi saya ini apa? Peran pers dalam mendukung Sulbar sebagai penyangga IKN. Nah ini mulai dari sekarang ini kita pikirkan bahwa tanpa kita sadari ini perang teman-teman pers ini kalau kita pikir rupanya sangat besar perannya. Karena kenapa? Kehadiran Sulbar sebagai penyangga IKN ini sangat berpotensi besar, sehingga kehadiran teman-teman pers sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Ini berbicara penyangga IKN kita bukan hanya Sulawesi Barat, banyak provinsi lain ini rupanya yang sudah bersiap sejak dulu. Ada Sulawesi Tengah, ada Sulsel, bahkan Surabaya sudah melakukan eksek. Nah, sementara kalau ditarik jarak dekatnya ini antara Sulbar dengan IKN ini kita adalah provinsi yang paling terdekat. Nah inilah kita butuh kehadiran teman-teman pers. Bagaimana Pak Wakil, Pak Jadi, kita cari formulasi mereka ikut berkontribusi minimal seluruh potensi yang ada di Sulbar. Kita tidak kalah jauh Pak. Ini Surabaya kalau beras ambil di Sulbar, mereka kirim ke EKN itu kan hasil dari kita. Kenapa tidak kehadiran teman-teman pers ini kita ajak berkolaborasi. Ini banyak potensi-potensi kita mulai dari bahan baku pembangunan. Nah ini material kita ini Pak melimpah di sini material. Cuma kita kalah start, sehingga memang butuh kehadiran pers. Bagaimana potensi yang ada di Sulawesi Barat ini melalui teman-teman pers ini ya ini diupload di media sosial. Karena kan ini tidak kita pungkiri ya dengan era yang sekarang ini. Nah ini melalui pemberitaan media sosial atau lainnya ini ya sangat dibutuhkan bagaimana mempersiapkan Sulbar dengan kehadiran teman-teman pers mempublikasikan potensi-potensi yang ada di Sulawesi Barat. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim. Kita berikan aplaus kepada Pak Halim. Ya, memberikan kepercayaan penuh kepada teman-teman pers. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Dandim 1418 Mamuju. Dengan hormat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam. Terima kasih kepada apa sebutannya, moderator yang telah menunjuk saya dan di 1418 Mamuju untuk menanggapi tentang tema ya, pandemi pulih, pers bangkit dan mendukung Sulbar sebagai penyangga IKN. Saya, Bapak Ibu sekalian, terus terang dengan teman-teman pers ini sangat salut ya, bangga juga karena keberadaan pers. Situasi dan kondisi Sulawesi Barat kondusif tentunya, dan itu harapan kita sebagai aparat TNI. Kemudian sinergitas antara Forkopimda baik provinsi maupun kabupaten juga terjalin, tentunya itu juga dekat berkat dengan adanya rekan-rekan pers. Kemudian terkait dengan dukungan Sulbar sebagai penyangga, pasti ya pers ini sangat berperan karena dengan dilaunchingkannya IKN yang ada di pulau tetangga kita ya, seperti yang disebut sama Pak Wakil Ketua DPR tadi bahwa Sulbar ini relatif dekat ya, tentunya dengan adanya pers masyarakat kita juga berusaha menggali ataupun memahami sumber daya alam yang ada di Sulawesi Barat. Contohnya apa saja yang dibutuhkan IKN, mereka juga sudah mendapatkan informasi. Itu pun karena berkat informasi dari teman-teman pers.
Jadi kalau dikatakan bangkit, saya kira pers selama ini juga sudah ada. Dan lebih bagus lagi kalau sudah dikatakan bangkit, berarti akan lebih naik, lebih berperan ya di dalam dukungan Sulbar untuk sebagai penyangga IKN. Mudah-mudahan dengan ulang tahun Hari Pers Nasional yang ke-38 tahun 2023 ini pers semakin jaya, semakin profesional dan semakin dipercaya. Amin. Oleh seluruh kalangan masyarakat. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dandim, singkat tetapi sangat padat disampaikan oleh Pak Dandim. Selanjutnya kami persilakan juga kepada Bapak Kabak Ops Binda Sulawesi Barat, Bapak M. Nur Wahyudin. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyikapi tema ini, pandemi pulih pers bangkit dalam rangka mendukung sebagai penyangga IKN, kalau tadi moderator bilang pers di masa pandemi itu agak terpuruk, saya kurang setuju, Pak. Jadi intinya bahwa pemberitaan mengenai pandemi itu sangat masif sekali termasuk di Sulawesi Barat. Saya sangat mengapresiasi sekali pemberitaan mengenai pandemi di Sulawesi Barat. Karena jujur saya membaca online dan cetak di Sulawesi Barat itu saya masih baca, Pak moderator, bahwa surat kabar cetak yang di Sulawesi Barat itu saya masih baca bahkan setiap hari, dan walaupun suka agak telat datangnya tapi masih saya baca. Untuk masa pandemi bahwa pers di Sulawesi Barat memberitakan bahwa Sulawesi Barat itu adalah yang dalam tanda kutip paling cepat pulih karena rata-rata keterpaparan COVID-19 masyarakat Sulawesi Barat itu sangat minim, bahkan menjadi provinsi kalau tidak salah itu 5 terendah yang terpapar COVID-19. Itu saya tahunya dari media cetak di Sulawesi Barat dan media online. Jadi saya agak tidak setuju kalau pers itu terpuruk di masa pandemi. Justru masa Sulawesi Barat itu luar biasa menurut saya. Itu yang pertama yang saya catat. Yang kedua mengenai keterlibatan IKN, keterlibatan Sulawesi Barat sebagai penyangga IKN. Betul, kami tadi mencerna dari Pak Kepala BKD, kemudian dari Pak Dandim, Pak Kapitumas, dan Pak Wakil, Pak Jadi, Pak Rahim, bahwa memang Sulawesi Barat itu, saya pertama kali datang ke Sulawesi Barat itu melihat betapa hijaunya Sulawesi Barat. Berarti di mana ada yang hijau, di situ ada potensi yang sangat luar biasa yang bisa kita kelola. Mungkin yang itu belum tereksplor sama sekali, bukan sama sekali, tapi belum tereksplor secara maksimal. Jadi ada tugas-tugas dari pers di sini yang mungkin memerlukan kemauan juga untuk mengeksplor potensi Sulawesi Barat melalui tentu saja melalui media cetak ataupun media online yang Sulawesi Barat sampaikan bisa sampai keluar Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian untuk IKN itu sendiri untuk memenuhi kemampuan kemajuan pers dalam memberitakan potensi-potensi Sulawesi Barat yang luar biasa dalam penyangga IKN itu tentu saja perlu value dari sumber daya manusia, tidak hanya dari insan pers tapi bagaimana masyarakat juga Sulawesi Barat itu bisa menyampaikan potensi-potensinya yang juga bisa diberitakan juga secara luas. Jadi meminjam bahasa Pak Wakil mohon izin bahwa benefitnya akan sangat luar biasa ketika opportunity itu bisa ditangkap oleh masyarakat dan pers di Sulawesi Barat untuk diberitakan, dalam artian bahwa memang ada sedikit kelemahan yang perlu kita perbaiki, bahwa secara umum ya Sulawesi Barat itu kita masih memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang sangat tinggi untuk menangkap berbagai opportunity yang menghasilkan benefit dari keberadaan IKN di Kalimantan Timur nanti. Jadi kami berharap kawan-kawan pers juga bisa menjadi media kontrol, berperan sebagai kontrol sosial, bagaimana bisa menggugah eksekutif maupun legislatif sebagai pemimpin-pemimpin kita di Sulawesi Barat untuk lebih meningkatkan kemampuan juga indeks pembangunan manusia di Sulawesi Barat supaya lebih berkualitas dan bisa bernilai lebih bagi
penyangga IKN nantinya. Demikian yang saya sampaikan secara singkat Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabop. Selanjutnya saya ke meja sayap kiri. Ada Pak Kajari, ada Ketua DPR Mamuju juga di sini. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kajari Mamuju. Bapak Subhan dengan hormat disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya ucapkan Hari Pers Nasional yang ke-38. Tentu ini sesuatu yang sangat berarti untuk melakukan evaluasi, ya, melakukan evaluasi terhadap pers itu sendiri. Pada banyak yang sudah disampaikan oleh teman-teman, mungkin akan hampir banyak yang samaan. Bagi saya yang paling menggelitik, bukan menggelitik, yang paling tema ini adalah catatan tangan pers bangkit, ya. Kapan atau bagaimana dikatakan pers itu bangkit? Nah, tentu ini kita harus tahu tantangannya dulu kan. Tantangan sekarang ini kan tantangan terkait dengan hoax, ya. Sehingga saya berharap bahwa pers bangkit ini adalah pers harus bisa mengupgrade personilnya, ya, sehingga mampu bersaing dengan medsos yang cenderung memberitakan banyak hoax. Pers yang bekerja dalam konteks narasi ini, ya, saya berharap narasinya juga hebat, sehingga bisa membangun masyarakat, membangun pendidikan, dan membangun banyak hal yang positif dengan narasi-narasi yang hebat. Tentu narasi-narasi hebat ini dibikin dan dibuat oleh orang-orang yang hebat. Yang tadi itu, yang pertama. Tentu teman-teman wartawan, Pers Pak Kajari. yang utama. Terima kasih. Baik. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kajari atas motivasinya. Selanjutnya Pak Ketua DPR Mamuju, kita kasih kesempatan juga 3 menit Pak Ketua. Ya. Sebentar. Apalagi Mamuju ini sebagai ibu kota, tentu epicentrumnya di sini. Maka kesiapan dari DPR sendiri juga seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati para hadirin dan tamu undangan. Sebelumnya saya atas nama lembaga DPRD Kabupaten Mamuju mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-38 tahun. Ya, semoga pers selalu menjadi media informasi yang berkualitas. Tentu saya baca tadi ini semua sudah komentarnya sudah hampir semua isinya sama. Saya juga mungkin mau ngomong tadi seperti itu. Tetapi karena saya dikasih kesempatan, ya saya hanya sedikit berbicara terkait persoalan bagaimana menghadapi IKN ini, khususnya untuk Provinsi Sulawesi Barat. Di Mamuju ini ada 2 lembaga pengawasan, ya. DPR, ada DPRD Provinsi, ada DPRD Kabupaten. Tapi saya selaku mewakili DPRD Kabupaten berharap bahwa Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang mengharuskan Kabupaten Mamuju ini menjadi salah satu daerah ibu kota. Ya, ya, semoga saja. Ya. Saya lebih tertarik terkait persoalan keterbukaan informasi untuk mewujudkan pers berkualitas. Ya. Tentu sebagai daerah penopang IKN ini yang perlu diperbaiki sama semua apa yang disampaikan oleh teman-teman yang lain, bahwa human resource-nya, sumber daya manusia yang kita harus lebih utamakan. Karena sebesar apapun sumber daya alam yang kita miliki, kalau kita tidak ditopang dengan sumber daya manusia yang baik, tentu Mamuju juga tidak akan bisa menjadi, tidak akan kuat menjadi penopang ibu kota. Ya, mungkin itu ya, singkat saja. Baik. Tidak terlalu lama, karena kalau terlalu lama juga saya rasa ini sudah diambil semua para pemateri. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua DPRD Kabupaten Mamuju.
Ya, masih ada satu sesi yang terakhir nanti, juga akan kembali nanti diakhiri oleh yang mewakili PJ Gubernur. Pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia, salah satu pitutur di Mamuju bilang, ampun nak siola-ola bomo toya tahu, dalle ni rumpa, dalle ni sibarei, sara ni rumpa, sara ni siolai. Tetap di TVRI Sulawesi Barat dan Radio Republik Indonesia, kami akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa TVRI Sulawesi Barat dan pendengar Radio Republik Indonesia serta seluruh hadirin sekalian yang kami hormati, kita juga akhirnya tiba di segmen yang terakhir. Dan baik, kesempatan berikutnya kita akan berikan kesempatan kepada salah satu tokoh pers yang kini juga sebagai komisioner KPUD Provinsi Sulawesi Barat, kepada Bapak Adi Arwan Alimin, dengan hormat disilahkan. Iya. Terima kasih moderator. Belakang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tomal Labiu ya Nasang yang hadir di forum ini, tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya membuat beberapa catatan tadi karena saya menyimak hampir semua orang yang berbicara. Jadi, tapi saya tidak akan mengulangi apa yang dikatakan. Ya. Saya hanya ingin menekankan dua hal, bahwa Hari Pers itu adalah hari besar kita untuk merenungkan peran pers itu bagaimana. Ya. Apa yang telah dikemukakan oleh seluruh hadirin tadi kayak teman-teman media, itu adalah refleksi atau kontemplasi bagi kita untuk meningkatkan kompetensi. Karena bagi media, kompetensi itu adalah hal yang tidak bisa ditawar. Ya. Dari 47.000 media di Indonesia saat ini, 91% itu adalah media sosial. Dan kalau di Sulawesi Barat ini, kalau kita lihat daftarnya itu juga sangat banyak, Pak. Saya kira Bapak-Bapak sudah sering ketemu juga teman-teman, dan itu sangat banyak. Ya. Nah, kita berharap, dan tadi saya mendengar Anda Asari mengatakan besok akan ada pelatihan. Saya pikir itu luar biasa sekali, dan saya berharap mereka diberikan tugas-tugas yang lebih progresif, misalnya bagaimana tantangan mewawancarai tokoh-tokoh kita di ruangan ini itu bisa dilakukan per orang, ya. Jadi bagaimana menembus tokoh yang susah ditemui, dan itu penting sekali. Nah, yang kedua, ini menyangga IKN, ini adalah tadi disebutkan Pak Kajari narasi. Ini beberapa bulan ini saya dengar terus ini. Ya, tanpa bisa menyanggahnya gitu kan, tanpa bisa meresponnya gitu. Tapi di forum ini saya ingin mengatakan bahwa kata menyangga itu bisa antitesis dengan disanggah oleh masyarakat. Bahwa apa yang sering dikatakan tentang menyangga IKN itu mesti diwujudkan dalam hal konkret yang lebih teknis di OPD dan stakeholders. Tadi beberapa sumber mengatakan bahwa daerah lain sudah menuju Kalimantan, kita baru berdiskusi tentang itu. Jadi sahabat-sahabat saya di DPRD Provinsi Sulawesi Barat memang perlu meningkatkan pengawasannya ini. Apa sesungguhnya yang kita mau lakukan untuk menyangga IKN? Ya, saran saya misalnya sebagai warga di Sulawesi Barat ini, paling tidak kita memperbesar pelabuhan kita, memperbesar kapal feri yang menuju Kalimantan. Itu konkret itu, ya. Dan branding komoditas yang sering disampaikan oleh pemerintah kita itu mesti lebih teknis. Ya. Tadi Mamuju mau apa Mamuju ini misalnya? Iya. Di Majene itu mau apa, komoditas apa di sana? Dan kami di KPU sebagai orang KPU, kita sudah membaca visi misi gubernur itu atau calon-calon gubernur kemarin yang menyebut tentang perwilayahan komoditas. Itu sebenarnya sudah ada disebutkan itu di visi misi, dan itu bisa dibaca ulang. Iya. Ya. Bahwa satu desa satu komoditas, ya itu mungkin susah dicapai, paling tidak satu kabupaten lah kalau nggak bisa per desa gitu. Dan ini saya minta ke teman-teman EJS untuk mengawal ini gitu. Ya, saya tahu teman-teman EJS ya agak dekat, cukup dekat dengan Pak PJ kita, dan ini mesti lebih teknis lagi. Gitu. Ya, saya kira ada bapak-bapak DPR kita, ada Perkominda yang luar biasa yang sangat kompak di Sulawesi Barat. Ya, ini karena ukuran keberhasilan kita dalam kampanye atau narasi tentang
penyangga ikan ini, itu akan dibuktikan dengan program-program apa gitu. Apalagi kita sudah pernah berlayar ke sana, naik sandek gitu kan. Itu mesti lebih konkret lah gitu ya. Saya kira itu pikiran-pikiran saya, dan kita sedikit menit ini yang diberikan, jadi tidak bisa bicara terlalu banyak. Tapi intinya tadi itu bagaimana pers ini ikut menyanggah ya pemerintah kita menuju IKN gitu. Jadi kita teman-teman ini menambahkan pers itu, pers ikut menyanggah pemerintah menuju IKN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adi Arwan Alimin yang memang selama ini juga cukup lama berkecimpung di media dan sering kali memberikan inspirasi untuk kita generasi muda pers. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Yang pertama mungkin saya juga mewakili Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju, dan mungkin di eksekutif pemerintah Kabupaten Mamuju tidak ada yang hadir hari ini di sini. Saya mau menyampaikan selamat Hari Pers Nasional yang ke-38 tahun. Semoga bangkit dan sukses selalu tentunya untuk teman-teman jurnalis di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat. Saya juga ingin mengefisienkan waktu yang diberikan kepada saya dengan memberikan beberapa catatan tentunya. Yang pertama saya mau menyampaikan bahwa kami di Dinas Kominfo, khususnya di Kabupaten Mamuju, salah satu tupoksi kami yaitu menyebarluaskan informasi pembangunan daerah tentunya, dan kerjasama dan kolaborasi bersama teman-teman pers tentunya menjadi sebuah kebutuhan yang wajib untuk kami lakukan di pemerintah Kabupaten Mamuju, khususnya kami di Dinas Kominfo. Alhamdulillah, sekedar kita ketahui bersama bahwa kami di Dinas Kominfo itu telah melakukan kerjasama dengan kurang lebih 30 media yang ada di Kabupaten Mamuju tentunya. Angka 30 media itu saya pikir sebuah angka yang sangat kecil tentunya dibandingkan dengan jumlah media kita yang ada di Mamuju dan Sulawesi Barat secara umum. Tetapi mohon dipahami tentunya bahwa dengan keterbatasan anggaran yang diberikan kepada kami, maka kami berusaha memaksimalkan potensi itu untuk bekerja sama dengan teman-teman media tersebut. Kenapa kemudian ini menjadi sangat penting kami lakukan? Karena tentunya kami sadar betul bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara umum itu tidak akan pernah sampai ke informasinya ke tengah-tengah masyarakat tanpa bantuan dan kerjasama dari teman-teman media tentunya. Oleh karena itu juga di tempat ini saya sekaligus mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan kolaborasinya selama ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua saya mau menyampaikan bahwa mohon maaf, saya juga mau menyampaikan kepada kita semua, khususnya teman-teman media, sadar atau tidak sadar, hari ini dengan dunia digitalisasi yang semakin berkembang, maka tentunya hampir sudah kita pribadi ini sudah bisa menjadi wartawan semuanya sebenarnya. Tiba-tiba mendengar informasi sepotong, membuat status dan sebagainya, dan kemudian informasi itu sampai dan menyebar kemana-mana dengan platform media sosial hari ini. Nah tentunya ini kemudian menjadi sebuah tantangan besar kepada teman-teman media untuk dalam kaitannya dengan penyebaran berita hoax tentunya tadi sudah disampaikan oleh banyak pembicara. Semoga kita berharap bahwa teman-teman media tidak menjadi bagian dari hal tersebut. Dan yang terakhir mungkin saya mau menyampaikan kepada teman-teman media di Hari Pers ini, saya cuma mau menyampaikan sebuah tulisan yang saya coba ketik singkat di tempat ini. Saya mau menyampaikan seperti ini. Berkaryalah terus,
karena sebuah karya hari ini akan menjadi jejak yang akan bercerita tanpa bicara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang insya Allah jadi Kepala Dinas Kominfo. Selanjutnya kita berikan kesempatan juga kepada senior kita semua, senior wartawan Andi Mukmin, beliau tokoh pers yang juga selama ini banyak memberikan inspirasi pada kita semua. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-38 dan saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada adik-adik sahabat-sahabat kami di IJS yang begitu inovatif, yang begitu kreatif merancang sebuah kegiatan yang jarang sekali dilakukan di tingkat provinsi. Selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa IJS ini adalah organisasi lokal yang bukan konstituen Dewan Pers, tetapi IJS ini memberikan warna tersendiri. IJS ini memberikan semacam spirit kepada teman-teman wartawan yang baru, bagaimana ketika memasuki dunia jurnalistik ini, bagaimana memulainya dan bagaimana harus melaksanakannya. Oleh karena itu, saya berharap bahwa teman-teman yang ada di IJS ini perlu diberi ruang yang cukup, khususnya kepada pemerintah daerah. Kebetulan ada Kepala BKD, saya mohon maaf, mohon hormat. Juga ada teman-teman pimpinan DPR di sini. Saya melihat ada suatu agenda di tingkat provinsi beberapa bulan yang lalu, itu kegiatan SADRS. Pada saat itu saya sebagai orang pers yang sudah dua zaman, sangat berkecil hati sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat Provinsi Sulawesi Barat, di mana pada kegiatan itu bisa dibilang tidak ada teman-teman wartawan lokal yang dilibatkan dalam peliputan SADRS. Yang dilibatkan itu adalah media-media besar. Yang dilibatkan itu adalah media-media besar. Padahal sebenarnya dalam teori pers itu, orang yang lebih mengetahui sebuah peristiwa itu adalah orang yang tinggal di tempat itu. Tidak mungkin orang Jakarta bisa tahu peristiwa lebih detail di sini. Tidak akan mungkin. Pasti orang-orang teman-teman di sini, wartawan-wartawan di sini yang lebih tahu. Andaikan jarum pun jatuh di dalam laut, maka riaknya wartawan di sini juga akan ketahui. Begitu pentingnya ini. Oleh karena itu saya berharap ke depan bahwa teman-teman IJS ini diberi ruang yang besar, bisa berkolaborasi membangun pola kemitraan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten, dengan tentunya mengedepankan pola simbiosis mutualisme. Dan ini sangat penting bagi kita karena semua kebijakan-kebijakan maupun hasil-hasil pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu disarkan oleh teman-teman wartawan lokal. Itu yang jadi soal. Sementara dalam hal lain, teman-teman lokal ini dalam hal lain tanda petik itu tidak dilibatkan. Mereka menjadi penonton seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemarin ini Sulawesi Barat ini termasuk adalah daerah yang punya tingkat tertinggi stunting. Nah, yang memberitakan juga ini adalah teman-teman lokal di sini memulai. Karena dia berhubungan dekat dengan narasumber. Narasumbernya kan di sini. Wartawannya di sini ya cepat beritanya, news. Itu saya kira. Kemudian yang terakhir karena waktunya terbatas, yang terakhir bahwa teman-teman di IJS ini memang banyak di antara mereka ini yang sebenarnya sudah profesional dalam tanda petik. Memang dari sisi dimensi perusahaan, badan hukum pers itu bisa dibilang memang masih kurang ya, karena mungkin ya masalah faktor X. Tetapi secara umum teman-teman di IJS ini sudah mampu mendistribusikan berita-berita yang terkait hal-hal yang sangat penting di Sulawesi Barat. Salah satu kerjasama yang paling bagus menurut saya ini adalah kerjasama dari Polda Sulawesi Barat. Kebetulan di tempat ini juga hadir beliau, Kabid Humas Polda Sulawesi Barat, terkait masalah pandemi COVID. Saya bisa menghitung Pak, di era pandemi COVID kurang lebih 2 tahun itu
ratusan berita dirilis antara pers dengan Humas Polda Sulawesi Barat. Luar biasa Pak. Kalah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Artinya apa? Sebenarnya wartawan itu tidak mengenal situasi Pak. Mau pandemi Covid dia harus juga aktif Pak. Mau dia perang, wartawan juga harus di sana. Tidak mengenal masa Pak, tidak mengenal waktu. Karena itu adalah tugasnya. Saya kira itu sudah penyampaian dari panitia. Nanti kita akan bisa sambung lagi di tempat yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan juga teman-teman di DPR Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahkan kalau 2:30 subuh ada kebakaran, ada kejadian, pers pasti paling cepat. Ya. Baik, pemirsa TVRI dan pendengar Radio Republik Indonesia, waktu kita hampir habis. Jadi hanya kira-kira beberapa menit dan kita akan memberikan kesempatan sebelumnya kepada Bapak Wakil Ketua sebelum nanti akan disampaikan oleh Bapak PJ Gubernur. Ya, 2 menit saja kita berikan kesempatan ke Wakil Ketua. Kira-kira dari seluruh yang disampaikan oleh saudara-saudara kita tadi, Pak Wakil, 2 menit. Terima kasih. Yang kedua kalinya, kalau Sulbar menjadi harapan kita, menjadi impian penyangga ibu kota negara, maka pers menjadi lokomotif bagi masa depan Sulbar. Pers dalam sejarah pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah mengambil andil yang begitu besar. Ada Mandar Pos, ada Saweri Gading, dan banyak media lainnya yang telah menjadi faktor determinan dalam menentukan nasib wilayah dari Paku sampai Suremana untuk mewujudkan diri menjadi sebuah provinsi. Karena itulah pers kita harapkan semakin bisa mengambil peran, dan pada posisi itu pemerintah baik provinsi maupun kabupaten harus juga ikut bertanggung jawab untuk memberikan peran yang lebih maksimal, terutama dalam mewujudkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau informasi untuk kepentingan publik. Dengan demikian pers, saya yakin dan percaya dia akan menjadi agen bagi perubahan kita di Sulbar, dan karena itulah kita berharap sinergitas antara kita para pemangku kebijakan provinsi dan tentu stakeholder lainnya dengan rekan-rekan dan atau pers lainnya dan para jurnalis kita yang makin profesional, objektif, maka kami percaya media akan menjadi bagian dari penentu masa depan Provinsi Sulawesi Barat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil, dan baik sebelum nanti akan paling terakhir Pak Ali Chandra, kita dengarkan dan simak dulu penyampaian Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Dr. Andes Akmal Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Akmal Malik, Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, sekaligus Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, ingin menyampaikan selamat Hari Pers Nasional ke-38 tahun 2023, terkhusus bagi para wartawan di Sulawesi Barat. Kita berharap pers di Indonesia akan semakin berkualitas, profesional, dan dapat terus berkontribusi dalam membangun daerah, bangsa, dan demokrasi kita. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat yang telah menggagas dan melaksanakan dialog ini. Saya menilai pers dan wartawan terus memberikan sumbangsih yang sangat besar dan memiliki peran yang sangat vital dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Barat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini terus melakukan kolaborasi dengan seluruh kabupaten dan pemerintah pusat agar bisa bersinergi dengan baik dalam membangun Sulawesi Barat. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-38, pandemi pulih, pers bangkit dalam rangka mendukung Sulbar sebagai penyangga ibu kota negara. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih. Posisi Pak PJ saat ini masih di Kalimantan ya. Iya, Kalimantan, sehingga tidak bisa hadir yang meskipun sebelumnya diagendakan untuk hadir. Baik, pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, yang terakhir kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Ali Chandra. Silakan, 2 menit juga waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi secara prinsip dasar bahwa fungsi ibu kota negara ketika pindah ke ibu kota negara di IKN sana, maka mau tidak mau fungsi dari ibu kota itu akan berfungsi, akan segera dijalankan. Ada kalau di dalam sebuah kajian strategis ada 15 fungsi ibu kota, sehingga untuk menopangnya dari 15 ini peran dari daerah-daerah penyangga harus mengambil bagian yang lebih spesifik untuk mendukung keberlangsungan ibu kota negara di sana. Sulbar kalau kita lihat dari kacamata secara garis besar bahwa di sana harus di sini harus terlakukan pelayanan pusat-pusat pelayanan dasar yang harus menyangga ibu kota di sana. Seperti tadi yang telah dikatakan transportasi, karena transportasi skala menjadi kebutuhan pelayanan dasar, kemudian kesehatan, misalnya listrik, energi misalnya. Energi, ingat pembangkit listrik tenaga uap telah ada di sini, bisa saja pembangkit listrik tenaga air juga ada di sini, pembangkit listrik tenaga angin yang bisa menyuplai energi ke ibu kota negara di sana. Selama ini terinformasikan, selama ini peran pers membuka peluang untuk melihatkan investasi untuk masuk potensi yang ada di Sulbar, saya yakin itu akan bisa kita wujud sebagai penopang IKN, penyangga IKN. Kemudian yang berikutnya ada ketahanan pangan. Kita tahu sumber daya tanah kita yang begitu subur yang disebut tadi Bapak, dia datang di sini ada hijau. Ketika melihat yang hijau itu tentu ada potensi sumber daya alam yang barangkali belum teroptimalkan di dalam melakukan peran-perannya. Sehingga sumber daya alam untuk menjadi ketahanan pangan fungsi ibu kota negara di sana bisa tercukupi dengan kita dorong. Tentu pertumbuhan ekonomi akan lahir dengan sendirinya ketika misalnya ini semua bergerak menjadi sebuah kesatuan. Tentu kolaborasi pers sebagai kontrol sosial juga menjadi memiliki peran yang sangat penting, karena kami tahu pers kawal bangsa ini dan negara ini menjadi bangsa yang lebih maju. Sekira demikian dari kami. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah. Saya tidak perlu menyimpulkan, tetapi satu hal yang perlu saya ingatkan kepada kita semua bahwa dulu pejuang pembentukan Sulawesi Barat itu telah meletakkan dasar yang cukup kokoh dan telah membagi-bagi wilayah Provinsi Sulawesi Barat ini. Pasangkayu sebagai daerah industri, Mamuju sebagai ibu kota, Mamasa sebagai kota destinasi wisata, kemudian Majene sebagai kota pendidikan, dan Polewali Mandar sebagai kota niaga dan perdagangan. Saya kira ini yang harus menjadi dasar titik tolak kita menuju ke sana, menyiapkan daerah ini lebih luar biasa. Saya tidak perlu menyimpulkan lebih panjang, intinya ada satu pitutur Mandar yang mengatakan, Malilu si pakainga, manu si parape, rakba si patokong. Kalau spirit dan semangat ini dibawa dengan kolaborasi dan sinergi untuk membangun dan menyiapkan Sulawesi Barat, maka yakin dan pasti Sulawesi Barat akan lebih maju ke depan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa TVRI Sulawesi Barat dan Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.